Terima kasih. Sambil duduk saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robis Roliso Triwesiri Amri Waluta dan Milisani Yafkau Kauli. Terima kasih teman sekalian. Salam hormat untuk Pak Heri yang barusan pamit dari pimpinan pusat pengurus PC. Mungkin tidak semuanya hadir. Mengucapkan selamat bertugas dan semoga senantiasa kita bisa bekerja sama. Terima kasih juga kepada pengurus PUK yang lama, panitia, para pilar, ada Garda Metal, kemudian Rejak Media Perjuangan. Terselenggaranya acara hari ini yang saya pahami kegiatan hari ini sederhana ya, tapi saya percaya tidak mengurangi esensi dan tujuan utama dari kegiatan ini. Penampilan apapun itu sebenarnya pilihan, tidak harus musik yang di lokasi yang jauh, di tempat yang dingin, harus di hotel, tidak. Tidak ada kewajiban seperti itu di organisasi. Yang utama adalah sementing ketika ada musik itu ada 3 poin utama. Yang pertama adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban sudah terpenuhi tadi. Kemudian yang kedua, pemilihan pengurus sudah terpenuhi dan barusan sudah dilantik. Dan yang ketiga adalah lagi kalau kita mintanya cuma 1, maka akan semakin bisa jadi diberi atau mungkin ditunda. Maka saran saya minta sebanyak mungkin. Ketika diminta sebanyak mungkin, maka bisa jadi perusahaan manajemen memberikan mana yang lebih dulu. Tapi paling tidak yang kita sampaikan itu ada agenda, ada pembahasan hal tersebut. Kalau belum apa-apa kemudian kita sudah berpikir wah ini gak mungkin iso, oh ini sulit. Jangan begitu. Justru fungsi adanya serikat pekerja itu adalah mendobrak batas-batas tersebut. Tidak mungkin adanya seperti mohon maaf kalau saya mencontohkan di perusahaan kami di Parin yang di situ saya bekerja, tidak mungkin ada yang namanya bonus, tidak mungkin yang ada namanya rekreasi, tidak mungkin yang ada namanya kantin. Kalau semua itu tidak kita dobrak pemikiran, wah hal itu sulit, hal itu tidak mungkin. Kita ajukan dulu. Nah nanti tinggal perusahaan dan PUK memprioritaskan mana yang lebih dulu. Tapi kalau tidak diminta, kecil kemungkinan kita akan diberikan. Betul begitu kan ya? Dan yang berikutnya, pesan kami di PC, teman-teman sekalian, PUK Nacindo itu kalau secara histori, sekarang itu menjadi PUK senior nomor 2 di SPL Sidoarjo. Perlu dipahami ya. Yang paling senior mungkin sekarang, yang lebih dulu berdiri itu adalah PUK Parin, lahir di tahun 2001. Karena yang pendahulu yang gandengannya itu semuanya kebetulan sekarang sudah sudah berhenti produksi. Dulu ada PUK Kyungdong, kemudian ada PUK Hanil Jaya Steel, ada PUK Ispatindo. Nah, yang terakhir ini PUK Parin. Itu yang tahun 2001. Dan setelahnya, kebetulan yang setelah ini kan berkurang. Ada yang sudah ada kemudian perusahaannya tutup lah. Pada tahap itu sekarang Nacindo yang berdiri tahun 2016 ya. Nah, itu sekarang menjadi PUK senior nomor 2. Nah, mau tidak mau dengan usianya yang sekarang sudah 10 tahun ya. Jenengan bagaimana juga selain perjuangan di dalam, itu jenengan juga menjadi contoh bagi PUK lain yang lebih muda begitu. Maka jangan pernah berpikir PUK Naci isine wong tuwek-tuwek. Tidak seperti itu. Sama saja, Pak. Engkau sing nom jagakno sing tuwek jagakno sing nom, gak mlaku-mlaku akhirnya. Kan betul begitu ya? Maka pemikiran kita kembalikan kepada pemikiran awal dulu, tujuan awal mendirikan serikat pekerja. Dulu tujuan amal pindah neng metal nih, neng Naci neng arah ini kan metal begitu ya. Itu apa? Kita dulu tujuannya mendirikan serikat ini ketika sebelumnya sudah ada yang lebih dulu berdiri, saudara tua kita. Itu pasti kan ada tujuan-tujuan hal tersebut. Kita kembalikan ke arah tersebut ketika kita menemui kesulitan dan dinamika-dinamika dalam perjuangan organisasi di internal perusahaan Naci.
Dan tadi juga sudah ada program-program kerja. Ketika nanti mencoba untuk mengaplikasikan itu kesulitan, itu silakan diskusi dengan BC. Ketika tadi saya sempat diajak nimbrung, diminta, Pak tolong didampingi teman-teman yang bahas terkait dengan pekerja perempuan misalnya begitu. Maksudnya ini apa Pak? Nah itu silakan kalau memang teman-teman PUK di bidang tersebut itu kesulitan, itu silakan diskusi dengan BC. Tujuannya adanya rapat-rapat BC dan PUK itu adalah kita selain kita melaporkan perkembangan di internal, itu juga kita belajar dari PUK yang lain. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, kerja-kerja di internal organisasi itu biasanya yang paling sulit, mohon maaf, bukan yang paling sulit, yang paling banyak dan terkesan berat, itu biasanya bidang advokasi. Betul begitu ya? Betul begitu ya? Jadi seakan-akan kalau misalnya di LPJ itu biasanya yang paling banyak laporannya selain keuangan itu kan bidang advokasi. Nah di sini saya tekankan, jangan bertumpu pada satu atau dua orang. Maksud saya, meskipun teman-teman itu di internal pengurus itu bukan bidang advokasi, tetap harus menopang bidang advokasi. Bukan berarti ketika ada advokasi anggota, maka kalau ketuanya tidak datang, sekretarisnya tidak bisa hadir, kabitnya advokasi tidak bisa hadir, misalnya begitu, istrinya melahirkan misalnya, terus bukan berarti kemudian advokasi tidak jalan. Tidak seperti itu. Ketua memang fungsinya sebagai pemutus. Tapi teman-teman di bidang dan secara satu kesatuan di PUK itu adalah satu kesatuan, maka harus saling menopang. Jangan pernah kemudian ketika itu bagianku kemudian tidak membantu sama sekali. Sepakat ya? Sepakat ya? Terus kemudian apabila ada perundingan, tidak selalu harus ketua yang hadir di sana. Ini yang terkadang juga harus dipahami agar apa? Fungsi dan struktur organisasi ini berjalan. Bisa jadi didelegasikan atau mungkin apabila dimungkinkan. Bahkan sebenarnya kalau misalnya perundingan PKB begitu, itu tidak ada aturan bahwa yang jadi tim perunding PKB itu harus pengurus PUK, tidak. Boleh meminta bantuan dari anggotanya, itu dijadikan tim perunding. Boleh Pak. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Sehat selalu, sukses semua. Semoga PUK Naci terus bertahan, terus hidup, terus berkembang sebagaimana tujuan dan sebagaimana doa kita bersama. Terima kasih. Salam logam kompak dan hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Musnik 3 SPLF SPMI di PT Nacindo Tape Industri periode 2021 sampai 2026 ditutup. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap rekan-rekan semua yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Tak lupa semoga ke depan kita tetap kompak walaupun anggota semakin berkurang. Iku panitia tok. Oh iya. Yo iso, masa ana ngomong. Lejo iki pelantikan. Heeh. Yo, ngomong Mas Jarwo. Lek kene. Rangkaian acara pada siang hari ini telah berakhir. Untuk terakhir adalah dokumentasi. Silakan rekan-rekan kita memposisikan diri biar nanti diambil dari rekan media. Untuk tim media Mas Jarwo minta tolong Mas. Ayo. Dokumentasi. Yang perempuan diatur dulu di depan. Berdiri. Iya, background itu. Coba berdiri. Suruh ini. Yang perempuan duduk bersimpuh di depan. Coba bersimpuh di depan. Jongkok ya. Gini loh. Nah, yuk semua yang perempuan dibariskan dulu. Coba geser. Kalau nggak cukup 2 baris.
Geser. Mundur lagi yang belakang. Mbak Fitri tolong di sebelahnya Sri Bianti. Mbak Fitri. Elek no. Sampai terlalu dhuwur. Sana. Sampai dikir. Sana. Sampai dukur soalnya. Nah. Ya. Mundur. Nah, Bung To di sini biar kelihatan. Toto ini cukup. Wes. Panitia mesti 3 PUKS kata Mas Teni PT Nakindo. Sukses.
J